pagi dan shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan bersama menerima berkat Tuhan lewat firman-Nya. Kita akan pujikan bersama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia tahu yang terbaik untuk saya dan saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa. Dia tahu yang terbaik untuk saya dan saudara. Amin. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Yesus, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena iman. Haleluya. Katakan, Yesus mendengar. Amin. Yesus menjawab. Haleluya. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan. Dengan iman katakan, Yesus mendengar. Haleluya. Ku doakan. Amin. Yesus menjawab. Haleluya. Dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan. Ku kan melihat. Ku kan melihat Dia jadikan. Ku kan melihat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap pujian, setiap penyembahan kami percaya Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah melayakkan ibadah kami hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati dan pikiran kami. Kau urapi setiap kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu Bapak Gembala yang jadi saluran berkat bagi kami hari ini. Kuasa tuntunan Roh Kudus turun atas beliau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau belajar firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih doanya, Kiai Safrino. Selamat pagi saudara. Shalom.
Pagi hari ini saya beri kesempatan untuk saudara yang hendak menyampaikan pertanyaan ya. Dan saya minta tolong dibantu oleh rekan diaken yang mungkin kan di belakang ada lembaran kertas untuk bisa saudara tulis saja pertanyaan sementara saya memberikan beberapa hal penting. Ya, jadi mungkin selama beberapa saat ini ada pergumulan-pergumulan yang berkait dengan pemahaman kekristenan atau yang berkait dengan apa yang saudara temui di dalam kehidupan ini. Karena satu contoh seperti ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa ada pertanyaan yang disampaikan kepada saya, Pak, bagaimana kalau orang itu berniat buruk terhadap kita berkait dengan kita beriman menjadi pengikut Kristus? Maka saya mengatakan bahwa tetap jawabannya adalah kita tidak perlu harus melakukan hal yang sama. Kita buka dulu Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 39 sampai 40. Dan sekali lagi kalau memang masih ada pertanyaan nanti boleh saudara catat. Kalau dimungkinkan saya akan sampaikan sekarang. Dan kalau mungkin perlu referensi saya butuh waktu nanti di waktu kebaktian yang akan datang. Sejauh ini saya mendapatkan satu informasi yang jelas ya, bahwa sangat didambakan oleh jemaat-jemaat di gereja lokal yang lain tentang kenapa Pak sejauh ini ibadah di dalam kekristenan itu sifatnya hanya monolog, ya, satu arah. Sehingga anak-anak Tuhan yang ingin belajar, ingin mengetahui sesuatu, adanya suatu pergumulan yang kaitannya dengan keimanan kita itu tidak sempat tertanyakan. Ya, seperti itu. Tolong dibaca dulu saja sama-sama di dalam Markus pasal 9 ayat 39 dan 40. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Satu hari, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, para murid ini melapor kepada Tuhan Yesus bahwa mereka melarang karena ada sekelompok orang ya yang menurut pemahaman dari murid-murid ini bukan kelompok mereka yang ikut berbondong-bondong rombongan Yesus, tapi kok mengusir setan atau melakukan hal-hal yang ajaib itu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menjawab apa? Gini ya, orang itu asal tidak melawan kita, itu berarti di pihak kita. Nah, jadi sebetulnya saya mau ambil kalimat kata penting di sini adalah berpihak. Selama ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita itu hanya berpikir, kalau Tuhan berpihak kita, maka kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Nah, sebetulnya Tuhan tuh kalau tidak mau berpihak kepada manusia turunan Adam yang berdosa, ngapain dia susah-susah datang menebus kita? Betul tidak ini? Kalau coba saudara renungkan sama-sama. Jadi keberpihakan Tuhan itu jelas, ya, kepada manusia berdosa. Nah, kadang orang berpikir, Pak, ini seperti kontradiktif. Nah, apalagi kalau di dalam dunia polemik ya, di dalam berpolemik itu selalu mencari celah, dikatakan ini bertolak belakang. Masa Tuhan itu berpihak kepada orang berdosa? Tuhan berpihak kepada orang berdosa, tetapi Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Kita ini semua orang berdosa yang ditebus oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah setelah kita ditebus oleh Tuhan, kita tidak sempat salah lagi, tidak sempat keliru lagi? Faktanya tidak demikian. Kita kadang masih salah, kita kadang masih keliru. Andai kata Tuhan tidak berpihak kepada kita, kira-kira gimana? Habis sudah kita semua. Tidak ada harapan. Dan surga kosong, yang penuh apa saudaraku? Neraka. Maka di sini membuktikan bahwa keberpihakan Tuhan terhadap orang yang berlatar belakang berdosa seperti saya dan saudara ini, itu betul-betul nyata.
Kenapa demikian, saudara? Kasih karunia Tuhan melampaui dari semua pelanggaran kita. Yang ngerti, setuju, katakan amin itu. Kalau gitu ini ya Pak, kasih karunia itu memberi tiket untuk kita terus berbuat dosa. Nah di situ salah. Tuhan tidak ada pemikiran gitu, betul anakku Indra? Kasih karunia melampaui semua pelanggaran kita, agar kita yang sudah mendapat kasih karunia itu, bukan lagi semata-mata ketakutan terhadap dia, tetapi merasa segen dan hormat kepada dia yang penuh kasih. Sehingga dari situ Tuhan menginginkan saya dan saudara untuk belajar. Iman itu belajar. Perjalanan rohani itu belajar. Kalau perilaku yang menyimpang, kehidupan tanpa martabat, ya awut-awutan, itu sebenarnya tanpa belajar. Itu watak bawaan dalam hidup manusia berdosa. Makanya untuk melakukan hal yang benar, kita sama-sama masih terus belajar. Iman itu terus belajar. Saya menyampaikan kebenaran, ya bagaimana keberimanan yang betul-betul, ya sungguh-sungguh hanya satu saja, kepada Yesus. Itu pun juga masih saya jumpai anak Tuhan yang cari ramalan. Mungkin awalnya tidak sengaja ketemu orang gitu. Cik, lihat Mbak, lihat tangannya gitu. Wah sampean ini begini-begini, lagi seret ya usahanya. Gitu. Terus, loh kok tahu sampean? Gitu. Tolong kira-kira gimana ini? Nah ini terjadi sejak saat itu kemudian apa? Hal-hal yang berkaitan dengan mistik itu sifatnya adiksi, saudara. Jadi adiktif, kecanduan gitu loh. Ini akan terus terjadi. Sehingga orang akan, waduh iya ya. Nah kadang-kadang celakanya, kalau di dalam kekristenan itu juga ada yang mempraktekkan semi-semi perdukunan. Yang sebetulnya mungkin ada beberapa poin itu bisa dilihat dari sisi disiplin ilmu, umpamanya psikologi. Untuk wah orang ini kalau kondisi begini, kira-kira begini, ya kemungkinannya begini. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi begitu ada kenyamanan di situ, orang itu kemudian mendapat panggung sama-sama. Yang iseng tadi juga adiktif, mengalami suatu kecanduan, yang kemudian ya terkait dengan klien tadi, wah begitu juga. Makanya orang yang senang tanya ramalan-ramalan gitu, tiap tahun, tiap saat, kalau ketemu orang yang tukang ramal. Jemaat saja kalau umpamanya, pendetanya itu suka ngeramal-ngeramal itu. Pak, gimana menurut Bapak? Ya, kerjaan saya gimana Pak? Ya ntar lihat, tak lihatnya ubun-ubunmu, bla bla bla. Ketepaan jadi itu. Besok tanya lagi, saudara. Ini saya sebetulnya Pak Pendeta, Pak Gembala, saya mau beli rumah. Menurut Bapak enaknya madep kemana ya? Gitu. Jadi saudara-saudara, ini terjadi loh. Saya bukan ngomong kosong di depan mata kepala saya sendiri itu. Ya tapi kan saya tidak mau mencampuri, tidak mau cawe-cawe, ya sudahlah itu prinsip orang. Tujuannya supaya betul-betul dia terikat sedemikian. Saya sebenarnya kalau sebagai hamba Tuhan, tugasnya pingin membawa anak-anak Tuhan. Itu betul-betul terikat dengan siapa? Tolong. Tuhan Yesus Kristus. Perkara saya dengan saudara, ya sebagai bapak anak, ayah monggo, itu memang menjadi prinsip saya. Jangan terlalu jauh. Wah pendeta, gembala, dengan jemaat. Tapi saya sadar tugas saya adalah mendampingi. Tapi jangan ada orang ngultuskan saya. Kayak gitu. Makanya dalam hal ini, model praktek begitu, saya jauhkan. Kalau sudah mau beli rumah, ngadep kemana, kemudian dikasih tahu, gitu. Wah pas, begitu beli rumah, dipakai usaha, maju pesat itu. Wah betul dia. Nah orang-orang yang gitu itu memang populer. Panggungnya sukses biasanya. Beli rumah dapat jawaban ya. Tanya, Pak Gembala ya, saya itu kalau mau beli mobil itu warna apa ya? Nah saudara mungkin senyum, ketawa. Apa ya? Nah yang model gitu itu ada.
Ya kalau mau dibilang banyak terlalu inilah ya, jangan membesar-besarkan. Tapi ya ada model jemaat yang demikian dan model gembala atau pendeta yang seperti itu. Nanti kalau udah cocoknya kamu itu ya warnanya apa itu sebut. Nanti balik lagi bulan depan tanya lagi. Saya itu mau beli kambing, Pak. Kalau dimasak bumbunya apa ya? Nah itu boleh kalau tanya itu. Iya kan? Boleh nanti. Oh cocoknya kalau kambing itu satu, diapakan ini kira-kira Pak? Guling, kambing guling. Dimasak apa lagi Pak Kardi? Sate ya. Nah kalau gitu nanti saya minta pendapat semua saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, macam-macamnya demikian ya. Nah kalau begitu gimana? Saya sebagai pelayan Tuhan itu ingin bawa saudara maju, memiliki keteguhan iman, ya tujuannya itu jelas di dalam kita beriman kepada Yesus, punya sasaran yang jelas. Kalau Tuhan berpihak kepada kita, nah saya katakan Tuhan itu sudah pasti berpihak kepada semua anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang lebih betul sebetulnya, kita harus berdiri di pihak Tuhan. Lah itu sebagai tanda respons. Sebagai bukti kita merespons kalau Tuhan itu udah jelas. Berpihak pada kita. Tapi kita yang seharusnya itu berdiri di pihak Tuhan. Makanya tadi Tuhan Yesus berkata, asal mereka tidak melawan kita, mereka itu berpihak kepada kita. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berpihak kepada Tuhan, itu artinya apa? Kita sedang sepakat dengan apa yang Tuhan rancangkan. Apa yang Tuhan maksudkan. Bentuknya apa saja? Saya buat catatan di sini. Rindu hidup untuk berjuang, bertanding. Nah itulah Tuhan. Tuhan kita bukan statis, Tuhan kita bukan mager. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan contoh dan juga dorongan kepada kita. Untuk apa? Terus bergerak. Ya. Dengan dasar apa? Tujuannya yang jelas. Jadi saudara-saudara orang bergerak, umpamanya kita lomba lari gitu kan jelas. Ya, sasarannya ada. Kita melepaskan panah dari busur. Itu kan jelas ada sasarannya. Ada tujuannya. Dan dalam hidup ini juga begitu. Ketika kita tidak mematok hidup, aku tujuannya apa? Kita akan terombang-ambing. Ya, orang berpikir barangkali, ya aku akan ingin mencapai ini, cita-cita ini, cita-cita. Tidak salah, semua boleh. Ada kerinduan, ada cita-cita, ada keinginan, tidak masalah. Tetapi tujuan pokok, hidupku ini untuk apa? Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan kalau kita berpihak kepada Tuhan, kita berdiri pada pihak Tuhan itu, ya kita ngikuti. Nanti kalau kita nggak ngerti, kita tanya. Apa ya Tuhan? Sehingga tidak ngambang dalam perjalanan ini, asal aja itu. Sehingga kita terjerat, ada orang yang penting maju, yang penting sukses, yang penting terkenal. Sampai kadang-kadang pendeta kehilangan arah panggilannya. Seperti dilakukan oleh siapa itu yang pergi ke Tarsis? Yunus. Hanya karena apa? Berburu sukses. Ada pendeta yang selalu ketika ada senior altar call itu dia maju. Ditanya, kenapa kamu kok tiap kali maju aku menumpangkan tangan? Supaya saya diurapi seperti Bapak. Ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, salahkah kepingin diurapi oleh Tuhan? Enggak. Tapi kemudian saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa alasannya sih, apa sih yang menjadi dasarnya kok kamu itu pingin diurapi? Supaya saya diundang kemana-mana seperti Bapak. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Berarti apa? Ini seorang hamba Tuhan. Dah jelas panggilannya. Saya tidak muji diri ya, tetapi ketika saya sadar, yakin betul, Tuhan itu memang menetapkan, memanggil dan mengutus saya.
di tanah kelahiran saya. Di tanah tumpah darah saya. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Saya tetapkan arahnya. Saya tidak mau digoyahkan. Sampai satu kali, ya, di dalam sejarah perjalanan membawa saya kepada sesuatu yang, ya, kesempatan di kota besar, semuanya serba wah. Tapi dalam perjalanannya saya sadar, bukan ini tempat saya. Ya, nah, tiap orang tentu punya dasar panggilan yang masing-masing, ya, dalam sebagai seorang pendeta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada orang yang menyatakan, saya lebih baik, ya, tidak di satu tempat, Pak, saya keliling. Gitu. Ya sudah, kalau memang itu panggilannya, tapi tetap harus ada kontrol. Kalau enggak, ya itulah, di dalam kekristenan itu, saya mau kasih tahu saudara, banyak terjadi ekses. Ajaran yang macam-macam. Kenapa? Ada tipikal orang yang merasa bahwa dirinya, saya mau, ya, kata freelance itu boleh. Ya, silakan saja, bagus-bagus saja. Tetapi ketika tidak ada kontrol, tidak ada penaklukan diri, tidak ada, ya, covering di dalam melangkah, yang terjadi apa? Dia ada ide apa saja. Di dalam kekristenan itu, ini yang terjadi. Makanya kadang kalau saudara mau lihat YouTube, yang satu begini, yang satu begini, yang satu, ya, macam-macam. Makanya kalau saya ajak saudara lihat, nih, ada YouTube ini, saya rekomendasi belajar doktrin. Ya, yang terkait dengan barangkali bagaimana apologet, pembelaan iman percaya itu. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Ada yang menulis pertanyaan barangkali? Mau diserahkan, minta tolong dibantu diserahkan ke saya kalau memang ada. Kita baca dulu 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, berdiri di pihak Tuhan. Untuk apa, saudara? Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang terus bertanding. Ya, makanya ada kata menang. Menang atas apa? Atas maut. Maut itu dipatahkan. Dan Tuhan memberi kemenangannya kepada kita. Orang yang percaya. Orang yang mau berdiri di pihak siapa? Di pihak Tuhan. Di situ kita dapat. Jadi kalau Tuhan di pihak kita itu sudah pasti dah. Itu dari sisi Tuhan. Tapi respon dari kita, feedback yang kita berikan kepada dia. Dengan kita apa? Aku ada di pihakmu Tuhan. Dan terus bergerak bertanding. Tuhan menang. Kemenangannya diberikan kepada kita. Jadi tujuan kita itu adalah garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kita berdiri di pihak Tuhan. Tuhan tidak ingin kita cuma memulai langkah awal, tapi Tuhan ingin supaya kita sampai pada garis akhir. Ya, di dalam isinya pergumulan ini memang tidak mudah. Kadang-kadang juga kita mengalami pergumulan. Kita masih menghadapi proses, namanya juga belajar. Belajar apa saja juga begitu. Belajar beriman sama. Ya, saudara-saudara ini dikasih Tuhan. Kadang iman kita ini betul tidak? Saudara ngalami tidak? Waduh, tapi kadang-kadang, ya, karena apa? Karena ada banyak masalah, pencobaan, kesulitan, pergumulan, kekurangan, ya, kurang sehat. Saudara-saudara yang dikasih kadang-kadang, nah di situ pentingnya kita memastikan aku mau berdiri di pihak Tuhan. Karena Tuhan itu sumbernya iman. Tuhan Yesus adalah guru besar di dalam beriman. Maka kita nempel sama dia.
kita ada di pihaknya dia. Sehingga apa? Seperti Paulus katakan ini, ya, mengakhiri perjuangan itu sampai di dalam kemuliaan. Ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Nah, di dalam ungkapan pengharapan yang dia patok itu, dia masih sampaikan lagi, melainkan juga ya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Markus pasal 10, mari kita buka sama-sama. Markus pasal 10 ayat 51, 52. Tetapi Yesus berkata, 51, 52, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan. Saudara, Yesus bertanya, itu apa maksudnya? Tuhan Yesus mau membuat sesuatu yang tepat. Nah, makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang itu kalau tidak matok, perjalanan hidupku, aku jadi pelayan Tuhan. Ini saya contohkan aja ya, lebih mudah. Aku mau jadi hamba Tuhan, aku menyerah. Kemudian Tuhan tuntun. Saya ditugasi mengembalakan. Ada Pak Kardia, ada Pak Timotius, ada Pak Franitar, ada ya semua Pak Jose, dan semua kita ada di sini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu buat kita. Kalau di dalam suatu pertemuan, ya sama-sama sejawat hamba Tuhan. Pada umumnya, senengannya pendeta itu kawan-kawan itu ya. Tidak semua, tapi kebanyakan. Ayo kita ada kegiatan di sana yuk. Kita pelayanan penginjilan ke sana, ke sana, ke sana. Di situ saya juga belajar. Artinya apa? Menghadapi situasi seperti itu. Belajar di mana? Ketika pimpinan saya, senior saya waktu itu mendiang Pak Beni berkata, Henry, sayangi jemaat, layani, kasih makan mereka. Ditegaskan lagi, beliau kalau dengan saya bahasa Jawa ya, karena beliau itu orang Madiun. Tunggonono jemaat. Ketika saya sedang dalam proses pembelajaran seperti itu, saya kenal ada seorang hamba Tuhan merintis, memulai satu pelayanan. Tapi yang terjadi apa saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Si yang merintis hamba Tuhan ini, acap kali meninggalkan jemaatnya, pergi ke sana, ke sana, ke sana, gak jelas. Kemudian pelayanan jemaat yang masih di rumah-rumah begitu, baru berapa orang itu, tiap kali diserahkan orang, siapa saja. Akhirnya apa? Sampai beliau berpulang juga saya melihat tidak ada perkembangan. Jadi tidak ada perkembangan di dalam pelayanan itu bukan semata-mata memang lahannya sulit, lahannya susah. Kepercayaan dari Tuhan itu memang cuma segini. It's okay. Ada macam-macam alasan. Bagaimanapun juga Tuhan merindukan kita itu merespon baik. Ya, menyampaikan. Makanya Tuhan tanya, apa yang kamu mau? Padahal Tuhan tahu kan, ini orang buta. Pinginnya apa kira-kira Tuhan ngerti gak? Tuhan siapkan enggak untuk kesembuhan saudaraku? Yesus tahu apa yang dia lakukan. Tapi dia tanya. Ini jangan terus kita terus berpikir, Tuhan tuh kok sok kepo ya gitu ya. Bapak kok ditanyain ya gitu ya. Ini bahasanya anak muda sekarang gitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan enggak. Tapi Tuhan ingin ya membuat sesuatu itu yang tepat. Nah anak Tuhan kalau saudara memang pingin, Tuhan aku itu pingin gini nih contoh. Yang ku kerjakan juga maju, tapi rumah tanggaku ya maju. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya kalau saya seperti itu, dalam berbagai macam langkah ya dipertimbangkan. Ada pertimbangannya yang harus dipikirkan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih komunikasi. Ya kalau terpaksa suami istri kerjanya jauh terpisah karena komunikasi. Gadget dipakai terus. Ya, kalau jatahnya dari perusahaan, ini kan biasanya perusahaan, ulang baru 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Nah, saya mesti kasih arahan ini ya, ini secara umum ya. Saya kadang,
Berarti kalau kamu itu sampai di luar pulau atau luar negeri sana itu kan pendapatanmu masih besar. Ya Pak, kalau gitu ya nggak usah sayang. Di luar jatah kantor kamu mesti harus kunjungan ketemu keluarga itu 6 bulan atau ada yang sampai 1 tahun. Ya usahakan itu. Sambil berusaha. Ya, saya sudah senang, makanya ada berita anak-anak didik saya, anak-anak rohani, Pak puji Tuhan sudah berhasil kami bisa di satu wilayah, di satu tempat, walaupun bukan satu perusahaan, tentu beda perusahaan atau beda instansi. Ya bisa sama-sama Pak kami. Wah ikut senang ya, puji Tuhan seperti itu. Kalau belum ya enggak masalah. Kita gimana bisa ngatur semua kan enggak. Jalan hidup kita kan masing-masing dalam tuntunan Tuhan. Tapi itu tadi nasihat saya, jangan sayang pada keuanganmu, demi kamu kumpulkan semua. Ujung-ujungnya kehidupan rumah tanggamu dalam kondisi tidak baik. Dan yang terjadi ya saudara-saudara, kalau udah diomong ya gimana, tapi kalau diomong nanti ya nggak enak juga. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Di masa lalu pun sudah pernah terjadi, orangnya sudah meninggal semua. Jadi saya boleh ngomong, pasangnya kerja di Malaysia dan masih awal kirim duit, anaknya kecil-kecil. Lama-lama enggak kirim duit. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Enggak datang orangnya. Dan ternyata enggak usah diceritakan ya. Perlu diceritakan enggak? Enggak usah, nanti tanya sendiri dengan saya di dalam. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan ini terjadi. Kenapa? Ya memang kita manusia ini dalam berbagai kekurangannya, kelemahannya. Ya kita minta tuntunan hikmat Tuhan, minta campur tangan Tuhan. Dan makanya di dalam hal ini Tuhan Yesus tanya, kenapa Tuhan ingin melakukan yang tepat buat kita? Nah itu pelajaran. Pelajaran iman, pelajaran kesungguhan, pelajaran kesetiaan. Dan kadang-kadang itu sudah terjadi pembiaran. Pasangan itu ya gak apa-apa, di sana pokok tetap ngirim duit walaupun di sana juga sudah ya hidup bareng sama orang lain umpamanya. Ya udah biar aja gak apa-apa. Itu juga terjadi, model-model kayak gitu kan apa kebentuk. Kalau terus begitu gimana? Kita kan masih dalam proses belajar ya. Ayo kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar yang benar. Ya kita melangkah. Saya sampai hari ini juga masih belajar. Tapi dalam hal arah yang jelas. Ya kemudian Bartimius bilang, saya minta disembuhkan Tuhan. Supaya melihat lagi. Tuhan lakukan. Makanya sekarang ini saya bilang, puji Tuhan, ini gereja kita udah nyaman lah untuk tempat yang segini buat kita sekarang ini. Tapi jangan terus mandek. Jangan kita terus berpikir udah selesai, belum. Ya ini masih berlanjut. Nah kita doa. Kita sepakat. Kenapa? Tuhan mau melakukan segala sesuatu secara tepat. Dia tidak mau acak-acakan, dia tidak mau asal-asalan. Makanya ini juga anak-anak remajaku, anak-anak muda. Kalian kan mendambakan satu hari aku akan menikah. Dan itu sehat. Kalau memang Tuhan karuniai untuk menikah. Kan ada yang dikaruniai tidak menikah. Itu juga ada. Ya kita tidak perlu paksakan. Tapi jelas patok. Aku mau mendapatkan orang yang seiman satu. Kemudian apa? Yang beriman. Dan yang nanti bisa belajar membangun ya, walau prosesnya juga panjang. Hidup sejalan dengan iman. Sehingga dalam suka, duka, kesulitan, atau mungkin keberkatan, tetap. Nah, patok itu. Kalau kita doanya seperti itu, Tuhan pasti campur tangan. Karena Tuhan mengatakan di sini, apa yang kamu harapkan untuk aku lakukan. Nah, akhirnya singkat, Bartimius melihat kembali. Kenapa? Karena Bartimius, orang yang buta ini nggak mau tinggal dalam kebutaan. Loh kok gitu Pak? Ya, ada orang yang, ini bicara kelemahan kan, dia tetap tinggal dalam kelemahannya itu. Dia nggak mau beranjak. Banyak tetap, aku suka tetap seperti ini. Tidak mudah. Bisa nuntun orang yang kebiasaan hidup di jalan bebas. Masuk penjara berapa kali, tangkap masuk lagi, ketemu saya di penjara. Saya tugas waktu itu melayani. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tidak gampang. Makanya Bartimius itu, kenapa dia ditolong oleh Tuhan? Benar. Dia kerinduannya dia benar. Ya.
Makanya ketika dia dilarang sama murid itu, jangan teriak-teriak, Yesus anak Daud itu. Ya, seruannya dia semakin kencang. Yesus anak Daud. Dan didengar oleh Tuhan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau keluar dari sini, ada kerinduan. Tiap-tiap saudara ada kekurangan, ada kelemahan. Saudara sama-sama berjuang. Saya pun juga demikian. Saya masih berjuang terus. Ada kekurangan-kekurangan, kebiasaan-kebiasaan yang kurang berkenan, yang kurang menyenangkan orang lain. Selalu saya bilang, Tuhan tolong. Itulah dengan adanya pasangan, suami, istri, orang tua, anak. Kita saling menguatkan, saling meneguhkan. Nah, kita tidak boleh terus tinggal di dalam kekurangan itu tanpa ada satu kerinduan untuk berjuang. Yesus berkata kemudian apa? Imanmu telah apa? Menyelamatkan. Nah ini penting. Ayo kita baca Alkitab. Bartimius itu mengikut Yesus ya. Imannya itu betul-betul sudah menyelamatkan. Artinya apa iman menyelamatkan? Terhindar dari maut. Mazmur 73 kita buka ayat 27-28. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Ayat yang ke-27 ini dikatakan sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Maka Tuhan Yesus berkata kepada imanmu menyelamatkan. Bartimius beriman. Dia terhindar dari maut. Ya, dia nempel sama Tuhan. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ya, orang yang meninggalkan Tuhan itu sama dengan berzina. Meninggalkan Tuhan, percaya jimat. Meninggalkan Tuhan, percaya ramalan-ramalan. Meninggalkan Tuhan dengan bergantung kepada sesuatu yang dianggap dengan semua ini aku bisa hebat, bisa mencapai segala sesuatu. Hati-hati. Saudara-saudaraku ini kasihan, jangan mengandalkan apapun di luar Tuhan. Jangan mendualismekan Tuhan. Ketika orang itu ya tidak hormat ke Tuhan, dia sama dengan berzina. Ya, menyembah ilah lain yang dimaksud seperti itu. Yakub itu begitu dia hormat, dia nempel, dia berdiri di pihak Tuhan. Makanya apa yang dicemooh oleh kakaknya kembar si Saul itu dibuang oleh Saul, dipungut oleh Yakub. Apa? Berkat dan hak kesulungan. Hak sulung itu Tuhan yang konsep. Berkat itu datang dari Tuhan. Maka ketika Yakub berkata, Esau berkata, buat apa semua itu? Ntar lagi aku mati. Ya ambil aja. Hanya demi apa? Mengenyangkan perut. Ya, untuk nafsu, kepentingan nafsu sesaat saja. Kemudian dia campakkan itu. Mencampakkan berkat. Itu bukan berkat yang dicampakkan, tetapi siapa? Tuhan. Makanya cerita lain lagi. Daud itu tetap hormat, dia tidak berani menyentuh Saul yang perilakunya sudah menyimpang, martabatnya bobrok. Ya, tapi dia tidak mau menyentuh. Kenapa dikatakan? Aku tidak mau menyentuh orang yang diorapi. Artinya apa di sini? Daud bukan melihat sosok Saulnya, tetapi Daud melihat adalah sosok pribadi Tuhan yang memberikan pengurapan itu, sehingga dia tidak menyentuh. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini penting sekali, saudara-saudara. Orang yang menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, itulah orang yang beriman. Makanya Tuhan Yesus katakan, imanmu menyelamatkan kau. Kenapa? Bartimius, dia bersedia berdiri di pihak Tuhan. Aku mau sembuh Tuhan, karena Tuhan tuh pinginnya kita semua sembuh. Yang percaya katakan amin. Yang ada di online, yang dalam kondisi sakit, kita terus berdoa juga untuk Pak Yusak dalam nama Tuhan Yesus. Pak Yusak disembuhkan, dipulihkan. Ya, seperti sedia kala dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Ya, Pak Yusak yang ada di Pongangan ini ya. Saudara papa dari Jojo. Dan mengalami kecelakaan motor dan terjadi benturan di kepala dan terjadi pendarahan di kepala hingga tidak sadar sampai di dalam perjalanan proses operasi di Dr. Stomo dan diinfokan
operasi berjalan dengan baik oleh kuasa Tuhan. Paginya dia didapati posisi sudah sadar, ya, dan semuanya baik. Kita mengimani Tuhan campur tangan. Tuhan rindukan kita sehat. Tuhan rindukan ya kita punya akhlak yang baik. Tuhan rindukan kita di dalam hidup ini, apapun keberadaanku, aku pingin Tuhan hidup memuliakan Engkau. Dan itu Tuhan sepakat. Kalau itu yang jadi kerinduan kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mendengar doa kita. Seruan kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Itu terus melangkah. Ya, Bartimius kita yakini tidak kembali mengemis. Karena ini bukan tipikal mentalitas yang bobrok, tidak. Dia mungkin sempat waktu itu dalam keadaan seperti itu, nista keadaannya. Ya, dengan compang-camping. Tetapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan, bawa kemari, dia tinggalkan itu jubahnya. Yesus Tuhan menjamah, sembuh. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Bartimius meninggalkan cara hidup yang tidak beres. Ya, dan apa yang terjadi? Tuhan campur tangan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Ayat 28. Ayo baca bareng sama-sama. Kita tutup dalam doa setelah ini. 1, 2, 3. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini tugas saya dan saudara. Menceritakan segala kebaikan kemurahan. Karena orang yang mendekati Tuhan, berdiri di pihak Tuhan, pasti ada di dalam pembelaan Tuhan, dalam campur tangan Tuhan. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Kami mengucap syukur buat Tuhan yang baik, buat kemurahan Tuhan yang selalu dinyatakan. Sesungguhnya karena kemurahan-Mu jualah membuat kami dapat hari ini berada di sini. Engkau Allah yang selalu berpihak kepada kami, itu jelas. Engkau Allah yang senantiasa melimpahi kami dalam kemurahan, itu pasti. Tapi hari ini Tuhan mendambakan agar kami semua sepakat untuk terus berpihak, berdiri di pihak Tuhan. Sehingga segala yang disediakan Tuhan menjadi bagian kami satu persatu. Baik kami yang selanjut usia, dan juga kami anak-anak-Mu semua Tuhan, cucu-cucu kami. Semua juga akan menerima segala sesuatu yang telah disediakan oleh Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami satu persatu. Kami tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, kecemasan. Sebagai orang tua pun juga harus meyakini bahwa anak-anak kami dipegang tangannya oleh Tuhan. Dan jangan membuat kami sebagai orang tua, ya Tuhan, yang terus khawatir. Kami yakin Tuhan tidak pernah membuat itu kepada kami. Tapi kami berdoa jangan kami, ya Tuhan, bersikap seperti demikian. Karena kami tahu anak-anak kami, cucu-cucu kami juga akan ada berkat yang disediakan Tuhan buat mereka. Masa depan mereka juga semua dijamin oleh Tuhan. Dituntun dan ditolong oleh Tuhan. Demikian kami Tuhan, orang-orang yang semakin lanjut usia, semakin senior, kami percaya sampai masa tua kami tetap dalam naungan Tuhan. Dalam gendongan Tuhan. Dan saat-saat sekarang ini yang sedang mengalami lemah kondisi tubuh, Tuhan berkenan menjamah, menyembuhkan dalam nama Yesus. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan ditolong oleh Tuhan. Makasih Bapak, kami berdoa untuk Pak Yusak. Ya Tuhan, dalam camahan Tuhan, dalam campur tangan Tuhan. Sehingga sungguh Pak Yusak sehat kembali dalam nama Yesus. Dan seluruh keluarga, istri, anak, semua dalam naungan kuasa Tuhan. Dan semua orang yang berseru kepada Tuhan. Yang ada di online, satu demi satu dilawat oleh Tuhan. Dan berkat kuasa Tuhan turun atas kami semua. Kami mengucap syukur karena kami akan menerusi perjalanan kami untuk menceritakan segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Satu pujian akan dinaikkan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan.
mengajak Bapak Ibu, Saudara untuk kita bangkit berdiri. Semuanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami, Yesus. Tiada yang lain, amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, amin, haleluya. Semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kembali kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu Tuhan. Dalam ibadah kami pada hari ini, Engkau hadir dan melawat kami semua. Bahkan Engkau sudah memberkati kami dengan berkat firman-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, firman-Mu yang meneguhkan iman kami dalam kami berjalani hidup mengiring Engkau Tuhan. Engkau berkati Bapak Gembala yang pagi hari ini telah menyampaikan kebenaran firman bagi kami. Berkati beliau dengan kesehatan dan kekuatan. Biarlah melalui pelayan beliau semakin banyak jiwa diselamatkan. Yang sudah selamat diteguhkan imannya, didewasakan rohaninya. Dan seluruh keluarga besar Tuhan berkati. Umat-Mu yang hadir saat ini, semua pasti diberkati Tuhan. Yang melayani, yang dilayani, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Proses pembangunan gedung gereja ini, kami yakin percaya Engkau terus campur tangan. Hingga saatnya kami boleh melihat gedung gereja ini dapat berjalan, dapat selesai dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara dan bangsa kami, Indonesia. Tuhan memberkati peralihan kepemimpinan pada hari ini dari pemimpin kami, presiden yang lama ke presiden yang baru. Bila ada dalam berkat dan naungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persembahan yang akan dibawa oleh umat-Mu, Engkau juga menguduskan, Engkau juga memberkati. Bila dari benda yang mati ini Kau ubahkan menjadi sarana hidup, dipakai untuk pelayan di ladang Tuhan, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, mohon penyertaan-Mu, mohon perlindungan-Mu ya Tuhan. Namun sebelum kami pulang, berkatilah kami. Sekarang, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama pulang dan menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita ke surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.